Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fantoni Rafli dengan nomor BP 20.0109.2026 dari lokal Mi 1A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang file system dan security. Pertama, tentang file system. Pengertian file system. File system adalah pengaturan penyimpanan data yang sangat mempermudah pekerjaanmu sehari-hari. File system adalah sebuah proses yang mengatur di mana dan bagaimana sebuah data disimpan dan diakses dalam disk penyimpanan. Disk penyimpanan yang paling umum digunakan adalah hard disk drive atau HDD, hard disk atau storage device lainnya. Intinya, file system ini mengatur pengoperasian di dalam sebuah disk yang terhubung ke komputer, tetapi tidak bisa terlihat oleh user atau manusia yang menggunakan komputer tersebut. Dengan kata lain, sistem file merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengembalian data agar mudah ditemukan dan diakses. Hal-hal yang biasa diatur meliputi storage management, pemberian nama file, folder-folder, metadata, pengaturan mengenai akses data, dan lainnya. Beberapa file system yang paling umum digunakan dan mungkin pernah kamu dengar yaitu File Allocation Table 32 atau FAT32, New Technology File System atau NTFS, dan Hierarchical File System atau HFS. Kemudian fungsi dan cara sistem file. File system akan berbeda-beda pada setiap operating system atau sistem pengoperasiannya. Misalnya, sistem manajemen file pada Windows pasti akan berbeda dengan cara yang ada di Mac OS maupun Linux. Bahkan ada beberapa aplikasi yang memiliki file sistemnya tersendiri. Tampaknya, pengaturan untuk penyimpanan dan pengambilan data tak akan terorganisir. Cara kerja file system adalah memisahkan informasi yang tersimpan ke dalam masing-masing dokumen secara individual. Sistem ini menciptakan berbagai macam kemungkinan dan kemudahan bagi penggunanya. Salah satunya adalah memungkinkan kita untuk melihat daftar dokumen yang ada dalam drive dan mengetahui letak file tersebut secara mudah. Katakanlah kamu sedang membuka drive penyimpanan data D. Di dalamnya terdapat daftar serangkaian dokumen yang ada di dalamnya. Tak hanya itu, fungsi lain dari file system adalah penamaan dokumen. Hal itu mulai dari jumlah kata maksimal dari nama file, karakter apa saja yang bisa dan tak bisa digunakan, misalkan simbol seperti tanda tanya dan lainnya. Dan masih banyak lagi. File system juga berisikan informasi penting lainnya, seperti ukuran sebuah dokumen, hierarkinya dalam drive penyimpanan, dan atribut-atribut di dalamnya. Selanjutnya, atribut pada file. Pertama, nama file. Dari semua atribut yang ada di dalam file system, nama dokumen adalah satu dari dua informasi yang bisa dibaca oleh manusia. Sisanya berupa kumpulan huruf dan angka yang membentuknya. 2. Penanda. Atribut selanjutnya adalah identifier atau penanda. Dalam file system, setiap dokumen bisa dibedakan berdasarkan angka unik yang ditempelkan, yaitu identifier. Ketiga, lokasi. Atribut ini menunjukkan di mana letak file dalam sebuah perangkat. Yang keempat, jenis file. Tiap sistem memiliki persyaratannya tersendiri supaya file system bisa mendukung penggunaan berbagai macam jenis dokumen. Atribut ini adalah kuncinya. Kelima, ukuran. Atribut ini berguna untuk memperlihatkan ukuran dokumennya yang ada. Yang keenam, perlindungan. Perlindungan ini adalah salah satu atribut paling penting dalam file system karena menjadi penentu akses sebuah dokumen, baik itu untuk membaca atau melihat saja, menulis ulang sebuah dokumen, atau menghapusnya. Yang ketujuh, jam, tanggal, dan keamanan. Atribut yang satu ini tak hanya ditunjukkan untuk perlindungan, tetapi juga untuk pemantauan lebih lanjut.
Terdapat begitu banyaknya file system adalah karena masing-masing memiliki keunikan tersendiri, terutama dalam pengaturan data di dalamnya. Pasti ada yang lebih cepat, ada yang biasa saja, ada juga yang memiliki serangkaian fitur tambahan. Pada akhirnya, itu semua akan disesuaikan dengan sistem pengoperasian yang digunakan. Yang kedua tentang data security. Pengertian data security. Data security adalah seperangkat standar dan teknologi yang melindungi data dari kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja, modifikasi atau pembukaan. Keamanan data dapat diterapkan menggunakan berbagai teknik dan teknologi, termasuk kontrol administratif, keamanan fisik, kontrol logis, standar organisasi, dan teknik lainnya. Keamanan data mengacu pada langkah-langkah perlindungan privasi digital yang diterapkan untuk mencegah akses tidak sah ke komputer, database, dan situs website. Keamanan data juga melindungi data dari korupsi, di mana ini merupakan aspek penting dari bidang informasi teknologi atau IT untuk organisasi dengan berbagai ukuran dan jenis. Keamanan data juga dikenal sebagai keamanan informasi komputer atau Information Security atau IS. Perlu untuk diketahui bahwa elemen inti dari data security adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Ketiga elemen tersebut juga dikenal sebagai CIA Triad. Ini adalah model dan panduan keamanan bagi organisasi untuk menjaga data sensitif mereka terlindungi dari akses yang tidak sah dan eksfiltrasi data. Tujuan data security. Tujuan utama keamanan data atau data security adalah untuk melindungi data yang dikumpulkan, disimpan, dibuat, diterima, atau dikirim oleh organisasi. Adapun kepatuhan atau yang lebih dikenal dengan istilah compliance, ini juga menjadi pertimbangan utama. Tidak terbatas pada masalah perangkat, teknologi atau proses mana yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, atau mengumpulkan data, maka itu harus dilindungi. Pelanggaran atau data breach dapat mengakibatkan kasus litigasi dan denda besar. Belum lagi merusak reputasi organisasi. Pentingnya melindungi data dari ancaman keamanan saat ini, terutama di tahun sekarang, menjadi lebih penting daripada tahun-tahun sebelumnya. Fungsi keamanan atau data security. Terkait fungsi utamanya sendiri, ini adalah konsep yang mencakup setiap aspek keamanan informasi dari keamanan fisik, hardware atau perangkat keras, dan perangkat penyimpanan hingga kontrol administratif dan akses, serta keamanan logis dari aplikasi software atau perangkat lunak. Selain itu, ini juga mencakup kebijakan dan prosedur organisasi. Semuanya di sini pada dasarnya memiliki 3 elemen umum, yaitu SDM atau sumber daya manusia, proses, dan teknologi. Manfaat menerapkan data security: pertama, melindungi semua informasi berharga; kedua, menjaga reputasi; yang ketiga, marketing atau pemasaran dan keunggulan kompetitif; yang keempat, menghemat biaya development dan support. Jenis-jenis keamanan atau data security. Yang pertama, authentication dan authorization. Yang kedua, access control. Yang ketiga, backup dan recovery. Yang keempat, encryption. Yang kelima, data masking. Yang keenam, tokenization. Yang ketujuh, deletion and erasure. Kemudian macam-macam teknologi data security atau keamanan data. Berikut ini adalah macam-macam teknologi keamanan atau data security
populer yang digunakan untuk mencegah pelanggaran, mengurangi risiko, dan mempertahankan perlindungan. Yang perlu kalian ketahui adalah pertama, data audit, yang kedua, data real time alert, yang ketiga, data risk assessment, yang keempat, data minimization. Contoh data security adalah contohnya seperti para pendukung kesehatan dan praktisi medis di negara maju seperti Amerika Serikat, negara maju lainnya, yang berupaya menerapkan privasi rekam medis elektronik atau Electronic Medical Record atau EMR dengan menciptakan kesadaran tentang hak-hak pasien terkait dengan pelepasan data ke laboratorium, dokter, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Kenapa keamanan atau data security sangat penting? Keamanan atau data security menyangkut perlindungan data dari modifikasi yang tidak disengaja atau disengaja tetapi tidak sah, perusakan atau pengungkapan melalui penggunaan keamanan fisik, kontrol administratif, kontrol logis, dan pengamanan lain untuk membatasi aksesibilitas. Prinsip utama keamanan data adalah menawarkan perlindungan ke koleksi atau sumber data pengguna. Keamanan data akan menjadi bagian besar dari peraturan perlindungan data umum atau yang lebih dikenal dengan General Data Protection Regulation. Pelanggaran data akan mengakibatkan denda besar setelah peraturan baru diberlakukan, sehingga perlindungan terhadap ancaman keamanan sebanyak mungkin menjadi lebih penting. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang file system dan security. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.